Oke, Bapak Ibu. Kita lanjutkan perkuliahan kita ya. Gimana kabarnya Bapak Ibu? Sehat semua? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat Pak. Sehat ya. Alhamdulillah. Baik. Untuk materi kita terakhir sampai di mana Bapak Ibu? Biopantin ya? Biopantin ya. Oke. Berarti sudah bisa lah kita lanjut ya. Biopantin itu di mana ya? Beberapa itu saya lupa. Coba kita cek kembali. Biopantin ya. Tapi bilangan prima sudah. Berarti kita lanjut ke teori kongruensi ya, Bapak Ibu ya. Halaman 67. Oke. Baik. Di dalam teori kongruensi ya nanti akan kita lihat beberapa bentuk di mana bentuk-bentuk tersebut adalah bentuk-bentuk yang kongruen, artinya ruas kiri dengan ruas kanan itu setara ya, Bapak Ibu ya. Nah, ini ada apa sejarahnya ya. Bapak Ibu tinggal dibaca aja ya. Kita next aja. Nah, ini sifat-sifat dasar dari kongruensi atau kekongruenan ya, Bapak Ibu. Nah, di bawah ini ada definisi 41. Katanya misalkan N adalah bilangan bulat yang diberi ketetapan ya. Kemudian dua buah bilangan ya, two integers ya, dua buah bilangan bulat A dan B dikatakan kongruen modulo N disimbolkan dengan A kongruen dengan B dalam modulo N ya. Lalu jika N habis membagi selisih dari A kurang B ataupun bisa ditulis bahwa A kurang B itu sama dengan K dikali N ya untuk beberapa bilangan bulat K ya. Sebagai contoh misalnya N-nya itu 7 ya di sini ya. Maka dapat dikatakan di sini 3 itu nantinya akan kongruen dengan 24 modulo 7. Ataupun nanti negatif 31 kongruen dengan 11 modulo 7. Dan juga negatif 15 kongruen dengan negatif 64 dalam modulo 7. Ya, jadi di sini nantinya cukup dicek saja bahwasannya apakah N itu membagi A kurang B gitu ya. Kalau membagi berarti bisa dikatakan bahwa A kongruen dengan B modulo N. Oke, kalau yang pertama di situ 3 kongruen dengan 24 modulo 7. Apakah 3 kongruen dengan 24 modulo 7? Ya cukup dilihat dengan kurangkan 3 dengan 24. Hasilnya berapa Bapak Ibu? Negatif 21 ya. Negatif dua puluh 21. satu. Satu. Ya, negatif 21 apakah habis dibagi 7? Ya. Ya, Ya, habis ya. Ya. ya habis. Jika habis dibagi 7 berarti benar ya bahwasanya
3 itu kongruen dengan 24 modulo 7 ya. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Ataupun boleh ditulis seperti ini ya. 3 kurang 24 sama dengan negatif 3 kali 7. Benar ya. Setelah itu kalau mau kita lanjutkan ini negatif 31 kurang 11 ya. Itu berapa itu? Negatif 42 ya. Ya, Negatif Ya. 31 kurang 11 negatif 42. Tentunya nanti 7 akan membagi negatif 42. Itu pun habis dibagi nanti ya negatif 42 itu habis dibagi dengan 7. Sama halnya dengan ini. Kalau ini dikurangkan berapa Bapak Ibu? Negatif 15 dikurang negatif 64. 49 ya. 49. Ya 49 ini nanti habis dibagi oleh 7 ya. Jadi ini benar ya pernyataan kongruennya. Kemudian simbol yang ada di bawah ini ya. Jika n tidak membagi ya. Jika n tidak membagi a kurang b ya ataupun n tidak habis ataupun a kurang b tidak habis dibagi oleh n, maka dapat dikatakan bahwa a tidak kongruen dengan b modulo n ya. Kalau seperti ini kan dia eh, tidak membagi namanya ya. Maka Hmm. dikatakan bahwa A tidak kongruen dengan B modulo N. Gitu ya, Bapak Ibu. Baik, kita lanjutkan lagi Bapak Ibu. Sebagai contoh bahwa 25 tidak kongruen dengan 12 modulo 7. Kenapa? Karena 25 kurang 12 itu 13 ya. 13 tidak habis dibagi oleh 7. Ya, jadi ini tidak kongruen. Nah, lalu di sini bahwa diberikan bilangan bulat A, kemudian misalkan Q dan R adalah masing-masing merupakan hasil bagi dan sisa pembagian oleh N, ya. Dengan bentuknya itu adalah A sama dengan QN ditambah dengan R, ya. Jadi di sini ada pembagi ya, pembaginya itu N, ini pembagi, ya. Ini pembagi lah ya katakan ya. Jadi yang Q ini nantinya ini hasil bagi, Q itu hasil bagi ya. Dan R itu apa? Sisa. Sisa pembagian ya. Dari pembagian A oleh N ya. Kemudian dengan R itu berada pada rentang 0 sampai lebih kecil dari N ya. Lebih kecil dari N ya. Ataupun nanti karena R-nya itu adalah sisa, maka ini sisa dalam modulo N. Baik. Sebagai contoh, kalau misalnya kita mau membagi uh, 23, kalau kita bagi dengan 3, hasilnya berapa Bapak Ibu? Hasilnya ya, 2 sisa 7. hasilnya hasilnya 7. Gitu ya. Sisanya ya. Oh, 7. Sisanya. Sisanya ya. Terbalik. Dua ya. Iya, Oke. terbalik. Ya terbalik ya nggak apa-apa. Terbalik. Oke, berarti bisa Sisa dituliskan 2. bahwasanya 23, tadi 23-nya kan dibagi 3 ya Bapak Ibu. 23 sama dengan, berarti di sini pembaginya adalah 3. Berarti N-nya adalah 3. Sedangkan hasil baginya itu 7. Ditambah sisanya yaitu 2. Nah, 2 atau R ini tadi itu berada pada interval ini 0 sampai lebih kecil dari N. Ya. Nah, kalau 2 itu kan berada pada interval ini ya. 0 lebih kecil sama dengan
ya, lebih kecil dari n, n-nya yaitu 3 ya, Bapak Ibu. Kalau n-nya 3, maka 2 itu berada di antara ini. Oke, bisa dipahami ya Bapak Ibu ya. Oke, ini kita lanjut lagi. Nah, ini teorema 41 untuk sembarang bilangan bulat A dan B katanya ya. A kongruen dengan B dalam modulo N jika dan hanya jika A dan B itu nanti mempunyai sisa tak negatif yang sama ketika dibagi oleh N ya. Jadi eh, A-nya itu nanti dibagi dengan N, B-nya itu dibagi dengan N, itu nanti akan memberi sisa yang sama, tapi sisa tak negatif ya di sini ya. Ada same non negatif ya. Sisa bilangan non negatif atau tak negatif yang sama ya ketika dibagi oleh N ya. Misal tadi kalau kita lihat tadi ada yang di atas tadi ya, bahwasanya 3 ya, tadi ya 3 kongruen dengan 24 modulo 7 tadi ya. Itu ya. Nah, ini akan memberikan sisa tak negatif yang sama ya. Kalau 3 dibagi 7 sisa berapa? Ya. Dalam modulo N-nya dalam modulo 7. Ya, kalau 3 dibagi 7 sisa berapa ya? 3 mod 7. Ya, ini akan sini sama dengan ya. 3 modulo 7 ya ini tetap 3 Bapak Ibu. Karena 3 itu kan Oh, sini, Bobo. tidak lebih besar dari 7 ya. Jadi 3 modulo 7 tetap hasilnya 3. Tetapi kalau 24 modulo 7 ini harus kita bagi ya. 24 modulo 7 ini kita bagi. 24 dibagi 7 sisa berapa Bapak Ibu? Tentu sisa 3. Benar ya Bapak Ibu ya? Maka ini memberikan Benar. sisa yang sama ya. Tapi sisanya tak negatif ya Bapak Ibu. Artinya tak negatif itu boleh nol, boleh positif. Ya. Oke, itu maksud dari teorema 41 ini. Jadi bagaimana kalau seandainya tadi kan ada yang negatif ya Bapak Ibu ya. Tadi kalau tidak salah ada negatif 13 itu kongruen dengan negatif 11 ya. Iya benar ya Bapak Ibu. Yang soal yang tadi atau salah, saya salah ya. Bentar. Atau Negatif 31 tiga ya. puluh satu, Pak. Iya, 31 ya salah. Kongruen dengan 11 ya dalam modulo 7. Itu ya Bapak Ibu ya. Oke, kita harus sama-sama bagikan ini dengan 7 ya. Berarti negatif 31 di dalam modulo 7. Sisanya berapa? Kalau dibagi 7 sisa berapa Bapak Ibu? Berarti masih ada sisa 3. negatif 3 Ya, negatif. dalam modulo 7 ya Bapak Ibu ya. Itu ya Bapak Ibu ya. Tetapi kan kita mau mencari yang ini non negatif ya, remainder ataupun sisa yang tak negatif. Ini negatif kita temukan. Berarti ini kita harus ubah menjadi bentuk positifnya. Berapa positifnya? Nah, jadi kalau negatif 3 modulo 7 itu begini Bapak Ibu. Modulo 7 itu kan angkanya itu 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 ya. Ini modulo 7 ya. Modulo 7 itu dari 0 sampai 6. Nah, kalau negatif 3, kalau positif ya. Ini kita nggak cerita negatifnya. Kalau positif, kita bergerak dari kiri ke kanan ini kalau positif. Ini kalau positif ya.
Tetapi kalau negatif kita bergerak dari kanan ke kiri. Ini kalau negatif. Bisa ya Bapak Ibu ya? Bisa. Oke. Jadi kalau ini 0, ke kanan ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, tapi kalau dari kanan kita hitung 6 ini negatif 1, Bapak Ibu. Ini sudah negatif satunya. Yang paling ujung di sini negatif 1. Jadi 6 itu negatif 1, 5 negatif 2, 4 negatif 3. Bisa Bapak Ibu? Bisa dipahami? 6 itu jadi negatif 1, 5 negatif 2, 4 negatif 3. Sehingga yang negatif 3 itu bisa diubah menjadi 4. 4. Oke. Lalu selanjutnya, kita kan juga mau cari 11 modulo 7 itu berapa ya? 11 modulo 7. Artinya 11 dibagi 7 itu sisa berapa? Ya sisa 4. Dah sama sekarang. Yang tak negatifnya itu sudah sama. Oke. Bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa, Pak. Bisa ya? Oke. Kalau bisa kita lanjutkan lagi. Baik. Oke. Selanjutnya ini ada contoh 41 di sini ada dua bilangan bulat ya. Kebetulan di sini bilangannya negatif ya. Negatif 56 dan negatif 11 ya dapat dituliskan dalam bentuk ya bahwa negatif 56 sama dengan negatif 7 kali 9 ditambah 7. Kemudian negatif 11 sama dengan negatif 2 kali 9 ditambah 7 ya. Artinya sama-sama memberikan sisa 7 sini ya. Gitu ya Pak Ibu ya. Sama-sama memberikan sisa 7. Berarti dalam hal ini bisa kita tuliskan bahwa negatif 56 itu kongruen dengan negatif 11 modulo 7. Ya. Ya, kalau mau dituliskan seperti ini juga boleh Bapak Ibu ya. Nah ya. Ataupun dibuat atau dituliskan seperti yang tadi ya. Negatif 56 kalau dibagi 7 sisa berapa? Nah itu ya. Kalau yang tadi gitu ya. Negatif 56 modulo 7 sisa berapa? 56 dibagi 7 sisanya berapa Bapak Ibu? 0. Berapa? Kan Nol. 8. 0. Nol. Habis dibagi. Nol, nol. Berarti Nah, harus habis iya kan? ya. Dibagi. Nol kan? Habis. Nol. 0. Heeh. Oke. Lalu negatif 11 berapa kalau dalam modulo 7? Maaf, ini bukan modulo 7 ya, salah saya. Maaf. Ini modulo 9, maaf ya Bapak Ibu ya. Di sini 9-nya sebagai pembagi ya Bapak Ibu. Maaf, ini bukan modulo 7 tapi ini modulo 9. Nah, ini saya ganti ya, Bapak Ibu ya. Nah, modulo 9. Karena pembaginya 9 jadi modulnya 9 ya. Baik, kalau 56 modulo 9 sisa berapa itu, Bapak Ibu? Bisa 2. Min 2. Dua. 2. Negatif 2. Oke, 2. negatif Dua. 2 dalam modulo 9 ya. 9. Positifnya berapa, Bapak? Ya. Kalau ini negatif, positifnya berapa? 2. Positifnya. Ini kan negatifnya. Ah. Positifnya. Kalau 9 itu kan berarti dari 0, 1, 2, Ya. 3, 4, 7, Pak. 5, 6, 7. 7, 8 ya. 7. 9. Ah. Nah, Ya, negatif 2 6. itu kan dilihat dari kanan ke kiri. Gitu ya. Itu satu ya. Negatif 8 itu negatif 1. Negatif 7 negatif 7. 2 ya. Berarti ini 8 negatif 1, 7 negatif 2. Berarti ini hasilnya 2. 7 dalam modulo 9. 9. Sama ya, 7. Oh. Kemudian kalau negatif 11 dalam modulo 9
negatif 11 dalam modulo 9 ya sama aja ya. Negatif 11 bagi 9 sisa negatif 2 ya Bapak Ibu ya. Ya, Modulo 9 sama ya, sama-sama 7 dalam tujuh. modulo 9. Oke, Oh, bisa ya Bapak Ibu ya. Ataupun Bapak Ibu kalau mau menuliskannya itu dalam bentuk seperti ini juga boleh. Ya, kita dituliskan dalam bentuk pecahannya. Pecahannya. Bilangan positifnya ya. Sisa dalam bentuk positif ya. Jadi negatif 56 menjadi negatif 7 kali 9 ditambah 7 ya. Kemudian negatif 11 juga begitu. Negatif 2 kali 9 ditambah 7. Baik. Kemudian kalau negatif 31 dibagi 7 gitu ya. Ini bagi 7 ya. Dengan 11 dibagi 7 ya. Bentuknya agar muncul sisa yang positif ya. Ini kalau cara yang tadi itu akan sama ya caranya. Kita gunakan cara yang ini ya. Itu kan awal mulanya kan gini ya Bapak Ibu. Negatif 31 sama dengan titik-titik dikali 7 ditambah bilangan positif berapa gitu ya. Kalau misalnya kita kali dengan bilangan positif, di sini tentunya di sini sisanya negatif ya. Kalau misalnya ini kita kalikan, misalnya 4 kali 7 di sini ya. Misal bilangannya 4 kali 7, 28. Ya, maka di sini kan bilangannya menjadi negatif. Negatifnya banyak di sini ya. Negatif sekian gitu ya, Bapak Ibu ya. Maka kita cari bilangan yang negatif ya, dikali dengan 7. Negatif berapa? Kalau negatif 4 di sini, kita kalikan dengan negatif 4, negatif 28. Maka masih ada negatif 3 di sini ya, Bapak Ibu ya. Maka supaya hasilnya tidak negatif lagi, kita kali dengan negatif 5, Bapak Ibu. Ya, kalau kita kali dengan negatif 5, jadi kan negatif 35 ini. Ini maka akan ditambah bilangan yang positif, yaitu ditambah 4. Nah, kalau 11 kebetulan ini sudah positif, maka 11 sama dengan titik kali 7 tambah titik. Nah, gitu ya. Maka cukup kalikan dengan 1 ya, 1 kali 7 ditambah 4. Gitu. Oke, kita lanjut ya, Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut lagi. Oke, taruh Bapak Ibu. Oke, lalu di teorema yang kedua ini, nah ini sudah diberikan beberapa bentuk ya. Bahwasanya kalau n-nya itu lebih dari 0 dan ada bilangan yaitu A, B, C, dan D yang merupakan bilangan sembarang ya, bilangan eh, bulat sembarang. Maka sifat-sifat yang di bawah ini katanya ya terpenuhi ya, dari mulai 1 sampai 6. Ya, bahwasanya A kongruen dengan A juga dalam modulo N. Kemudian yang kedua itu ya jika A kongruen dengan B modulo N, maka B kongruen dengan A modulo N ya, dibalik ya. Itu akan sama atau setara di situ ya. Dan seterusnya sampai sifat keenam.
Baik, selanjutnya di sini diperlihatkan bahwasanya nantinya apakah 41 itu habis membagi 2 pangkat 20 dikurang satu ya. Ya, jadi untuk melihat apakah 41 ini membagi 2 pangkat 20 kurang satu, maka bisa membuat suatu bentuk yang setara ya. Misalnya yang pertama untuk 2 pangkat 20 ini mau kita uraikan ya. Kita uraikan dengan apa ya? Boleh kita uraikan dengan seperti ini, 2 pangkat 5 itu kongruen dengan negatif 9 modulo 41 ya. Nah, kenapa kita tidak menggunakan 2 pangkat yang lain ya? Misalnya kalau kita gunakan 2 pangkat 4, berapa 2 pangkat 4? 2 pangkat 4 itu masih 16 ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau kita gunakan 2 pangkat 4, ini masih 16 ya. Di dalam modulo 41, ini kan masih 16 ya. Masih jauh ya. Tetapi kalau 2 pangkat 5 itu 32 ya. Kalau 2 pangkat 5 kan 32 ya. Maaf, 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 modulo 41 itu kan sama dengan 32 ya. 32 di dalam modulo 41 ini kan positifnya. Kalau negatifnya berapa? Negatifnya itu ya negatif 9 dalam modulo 41 ya. Ataupun simpelnya dikurangkan aja 32 kurang 41 hasilnya negatif 9 di dalam modulo 41. Nah, kenapa tidak menggunakan 2 pangkat 6? Nah, kalau 2 pangkat 6 berapa Bapak Ibu? Ya. Ya, 2 pangkat 6 nanti menjadi 64. Kalau dibagi 41 sisanya berapa? Lebih besar ya, lebih besar dari angka yang ini ya, negatif 9. Nah, kita cari angka-angka yang relatif kecil di sini. Walaupun dia negatif, tapi negatifnya itu kecil ya, Bapak Ibu ya. Kalau kita ambil 2 pangkat 6 itu tentunya lebih besar. Nanti 64 bagi 41 itu 23 nanti ya. Itu lebih besar daripada angka 9. Ya, makanya kita dipilih di sini 2 pangkat 5. Dan kenapa dipilih 2 pangkat 5? Ya supaya Oh, nanti kalau dia ada buka, oh, kalau semua. ya bisa dibentuk menjadi 2 pangkat Oh, betul 20 deh. ya. Bisa dibentuk menjadi 2 pangkat 20 dengan cara 2 pangkat 20-nya adalah 2 pangkat 5 dipangkatkan lagi dengan 4 ya. Ya 2 pangkat 5 pangkat lagi dengan 4 itu kan menjadi 2 pangkat 20 ya. Nah, kalau 2 pangkat 5 tadi kongruen dengan negatif 9, maka 2 pangkat 5 pangkat 4 kongruen dengan negatif 9 pangkat 4 dalam modulo 41. Nah, negatif 9 pangkat 4 modulo 41, nah itu kan bentuknya sama dengan negatif 9 pangkat 2 kali negatif 9 pangkat 2 ya, ataupun nanti 81 kali 81 di dalam modulo 41 ya Bapak Ibu ya. Nah, 81 di dalam modulo 41 ya. Ini kebetulan aja ya 81 di dalam modulo 41 itu kalau dibagikan itu kan eh, sisa berapa ini? Sisa 40 ya Bapak Ibu ya. 81 bagi 41 itu sisa 40. Tetapi kalau kita ambil negatifnya, maka hasilnya negatif 1 di dalam modulo 41. Jadi sehingga kita dapat bahwa 81 kali 81 ini kongruen dengan negatif 1 kali negatif 1 nanti ya. Ataupun 1 di dalam modulo 41. Ya. Sehingga 2 pangkat 20 dikurang 1 itu akan kongruen dengan 81 kali 81 dikurang 1.
Ataupun 81 kan 81 tadi di dalam modulo 41 sudah kita cari di atas itu yaitu satu hasilnya ya. Sehingga satu kurang satu hasilnya adalah nol. Nol modulo 41. Karena sisanya nol maka kita simpulkan bahwasanya 41 itu membagi 2 pangkat 20 kurang satu. Baik, dari contoh 42 ini ada yang ingin tanyakan Bapak Ibu? Silakan jika ada yang tanyakan Bapak Ibu. Kayaknya kami masih butuh pemahaman contoh 4, Oke, 2. yang contoh ini sudah paham atau belum? Atau ada yang mau tanya, Ibu? Gimana, Bu? Apakah ada yang ingin ditanyakan dari contoh ini? Pak, saya mau bertanya, Pak. Yang Ya, itu, boleh. yang dari kata-kata bat 81 kongruen min 1 modulo 41, ENSO 81 dikali 81 kongruen 1 modulo 41. Maksud dari minus 1 kok jadi 1, Pak? Oh Bingung, ya, Pak. oke, baik. Jadi itu di sini ya, Bapak Ibu ya. Awal mulanya itu dari yang sini ya. Oke, kalau 2 pangkat 5 pangkat 4 ini kan 2 pangkat 20 lah ya. Berarti ya, Bapak Ibu ya. Yang di ruas kiri itu 2 pangkat 20. Jadi 2 pangkat 20. Lalu negatif 9 pangkat 4 itu kan boleh ditulis negatif 9 pangkat 2 dikali negatif 9 pangkat 2. Benar ya, Bapak Ibu ya. Dalam modulo 41 ya. Oke, dari sini udah bisa ya. Nah, Kemudian negatif 9 pangkat 2 kan ini berapa ini? 81 ya. 81. Ini 81 80 kali 81 dalam modulo 41. 41. Oke, berarti dari sini ya. Nah, sini tetapi katanya kan 81 itu dalam modulo 41 itu berapa? Nah, itu ya. Nah, kalau kita cari 81 dalam modulo 41, nah kalau kita ambil positifnya berapa ini? 81 bagi 41 itu pasti sisa 40 ya sisanya ya, Bapak Ibu ya. Benar ya? Hmm.
Iya, Pak. Tapi Ya. kalau kita ambil Hmm. negatifnya, kita ambil negatifnya, berarti ini akan sama dengan negatif satu, Bapak Ibu. Ya. Jadi 40 modulo 41 akan kongruen dengan negatif satu modulo 41. Ya. Kalau modulo 41 kan berarti itu dari mulai 0 sampai 40 ya, Bapak Ibu ya. Kalau kita tuliskan 0 sampai ya 1, 2, 3 sampai di sini 40. ada 39, ini ada 40. Kalau tadi saya katakan kalau arahnya ke kanan dia positif, kalau arah ke kiri dia negatif ya, Pak Ibu. Berarti negatif satu itu 40. Berarti 40 itu kongruen dengan negatif satu modulo 41 ya. Benar ya Bapak Ibu ya. Iya. Berarti di sini bat Ya, delapan ya, puluh ya. satu kongruen dengan negatif satu modulo 41. Nah, kalau kita substitusi ke bentuk 81 kali 81 ya. Tadi kan 81 kongruen dengan negatif satu, maka 81 boleh dituliskan menjadi negatif satu saja. 81 yang satu lagi juga sama, negatif satu saja di dalam Oh, modulo 41. Sehingga perkalian negatif satu kali negatif satu hasilnya adalah satu di dalam modulo 41. Bisa dipahami Bapak Ibu? Oke. Kalau ke bawahnya sudah aman ya. Berarti dari sini kita peroleh bahwa 2 pangkat 20 itu kongruen dengan ya yang ruas kiri yang ini kongruen dengan ruas kanan yang ini yang paling akhir ya. Kongruen dengan satu modulo 41. Sehingga kalau 2 pangkat 20 dikurang satu akan kongruen dengan satu kurang satu nantinya ini dalam modulo 41. Ya. Tapi ini khusus modulo 41 ya, beda lagi dengan modulo yang lainnya. Baik, ada lagi yang ingin bertanya selain Bu Solah? Gimana? Tidak ada? Kalau tidak ada kita lanjut. Ya, Pak. Ya, lanjut ya. Oke. Ini saya hapus. Kita lanjut lagi ya, Bapak Ibu. Baik, mungkin kita cari contohnya aja yang lain lagi, Bapak Ibu. Nah, ini kalau yang faktorial ya, Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu tinggal lihat gimana kalau yang faktorial. Kita mau cari contoh bentuk yang pangkat-pangkat ini ya. Mudah-mudahan ada. Nah, ini misalnya. Nah, di sini coba carilah ya sisa pembagian 2 pangkat 50 dibagi 7 ataupun 41 pangkat 65 dibagi 7. Nah, coba Bapak Ibu cari yang 2 pangkat 50 dulu dibagi 7. Sisanya berapa? La ilaha illallah.
Oke, baik Bapak Ibu, mungkin saya beri contoh yang pertama ya Bapak Ibu. Nanti yang satu lagi Bapak Ibu cari sendiri ya. Jadi untuk 2 pangkat 50 itu kita mau cari berapa sisa 2 pangkat 50 kita bagi dengan 7 ya, ataupun modulo 7. Ya, oh maaf, modulo 7. Modulo 7 itu sisanya berapa? Itu ya mau kita cari. Oke. Jadi di sini kita mau cari 2 pangkat berapa yang jika dibagi 7 itu sisanya paling sedikit ya. Kalau 2 pangkat 1 modulo 7 itu sisanya kan 2 ya Bapak Ibu. 2 pangkat 1 modulo 7 itu sisanya 2. 2 pangkat 2 modulo 7 sisanya itu 4. Atau kalau mau dibuat negatifnya kongruen dengan negatif 3 ya dalam modulo 7. Itu ya Bapak Ibu ya. Kalau kita pilih 2 pangkat 3 modulo 7, ini kan 2 pangkat 3 8 ya. 8 dibagi 7 sisa 1 ya Bapak Ibu ya. 1. Berarti yang paling kecil 1. Dibandingkan yang lain tuh paling kecil 1. Jadi nanti akan kita ubah bentuk 2 pangkat 50 itu menjadi 2 pangkat 3 kali berapa itu ya. Jadi 2 pangkat 50 ini dalam modulo 7 kita bisa tuliskan menjadi 2 pangkat 3 ya. Pangkat berapa supaya mendekati 50 pangkat berapa itu? Pangkat eh berapa Bapak Ibu? 16 ya. 16 kali 3 16. Ya kan? Kemudian Ya, dikali 2 pangkat 2. Benar ya Bapak Ibu ya? iya Pak. Benar ya? Ini Pangkat 2 48 iya. nanti tambah 2 50 ya. Ini dalam modulo 7. Nah, ini akan kongruen dengan berapa? Kalau 2 pangkat 3 tadi kongruen dengan 1 dalam modulo 7 ya. Maka nanti 2 pangkat 3 ini bisa digantikan dengan 1 Pak Ibu. 1 pangkat 16 dikali 2 pangkat 2 di dalam modulo Berarti 4. 7. 7. Bisa ya? 4. Nah, kongruen dengan berapa ini? 4. 4 4. modulo 7. Berarti sisanya ya sudah, karena 4 ini lebih kecil dari 7 ya udah sisanya 4 gitu, Pak Ibu. Oh, min 3. Ya, tapi kita ambil aja yang positif aja ya, Pak Ibu ya. Jadi kita ambil 4 sisanya. Oke, sampai sini bisa dipahami atau ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Oke, nanti yang satu lagi nanti Bapak Ibu cari sendiri lah ya Bapak Ibu ya. Diskusikan ya 41 pangkat 65 dan kalau dibagi 7 itu sisanya berapa. Oke, ini saya hapus dulu ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian nanti di materi ini harusnya ada tentang ini spesial untuk tes apa ya keterbagian ya itu ya habis dibagi 2 habis dibagi 3 habis dibagi 4 dan seterusnya ya Bapak Ibu ya. Ini kemarin sudah tapi di teorema-teoremanya ini Bapak Ibu nanti bisa cek ya. Nah ini ini kalau yang nomor 2 ini find the last two digit berarti mencari 2 digit terakhir ya dari bilangan 9 pangkat 9 dipangkatkan lagi dengan 9. Nah, itu kalau 2 digit terakhir ini berarti menggunakan modulo 100. Kalau digit satuan atau digit terakhir nanti menggunakan modulo 10 ya Bapak Ibu. Ya pokoknya digit satuan atau digit terakhir menggunakan modulo 10, 2 digit terakhir modulo 100, 3 digit terakhir modulo 1000. Ya gitu ya.
lipatan perpangkatan 10 terus ya. Nanti kalau 4 digit terakhir modulo 10.000 dan seterusnya. Nah, kemudian ini kongruensi linier. Nah, di sini kongruensi linier ini ya ini masih ada kaitannya dengan bentuk ini ya Bapak Ibu ya. Iya, iya, iya. Ya ada kaitannya dengan persamaan linier ya Bapak Ibu ya. Kongruensi linier ini ataupun eh, masih ada kaitannya dengan persamaan Diopantin linier ya. Kemudian ini nanti tolong dipelajari ya Bapak Ibu sampai teorema sisa Cina ya Bapak Ibu ya. Sampai teorema sisa Cina yang ini. Kalau ada beberapa kongruen di sini X kongruen dengan ini, X kongruen dengan ini dan seterusnya. Nah, itu solusinya bagaimana? Nah, itu ya. Itu yang di apa namanya yang dipelajari dari teorema sisa Cina ini. Nanti bisa digunakan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan tentang bentuk sistem ya, namanya sistem lah jadinya ya. Sistem kongruensi ya, ya dengan menggunakan teorema sisa Cina. Ya seperti ini ya. Misalnya ini ada 3 buah kongruensi. Nah ini mau dicari solusinya berapa sebenarnya untuk X-nya itu. Kan dia kongruen dengan 3 modulo. Ataupun begini, persoalannya boleh seperti ini. X itu kalau dibagi 3 sisanya 2. Nah, ataupun ini X adalah suatu bilangan bulat yang memberikan sisa 2 jika dibagi 3. Kemudian X itu ya, kalau dibagi 5 nanti memberikan sisa 3. Kalau dibagi 7 memberikan sisa 2. Berapakah bilangan tersebut? Nah, itu dia. Ya, kalau mau dibuat dalam bentuk kalimat seperti itulah kira-kira kalimatnya ya, Bapak Ibu. Nah, ini bisa diselesaikan dengan menggunakan teorema sisa Cina. Nah, nah, seperti itu ya Bapak Ibu untuk kongruenan ini. Nanti minta tolong dibaca dan pahami ya. Saya izin mau keluar sebentar Bapak Ibu. Ini sudah ditunggu. Siap, Pak. Oke, nanti Foto kita dulu. kita Iya, lanjut Pak. lagi minggu depan ya Bapak Ibu ya. Iya. Siap, Pak. Saya harap nanti Bapak Ibu sudah mempelajari sampai teorema sisa Cina sehingga kita bisa lanjut ke teorema Fermat ya. Oke, Bapak Ibu, saya izin pamit ya Bapak Ibu ya. Sampai ketemu minggu depan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Foto Waalaikumsalam dulu, Pak. warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kita foto dulu, Pak. Oh boleh boleh. Jadi saya on cam ini ya kalau foto ya. Iya. Oke boleh Ibu boleh Pak. Siska. Ibu Siska. Ini Ibu Siska. Ibu Siska. Nggak ada Ibu Siska. Ya, kita aja. Lagi di belakang kayaknya, Pak. Iya. Oke, siap. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. Kayak bebas. 1, 2, 3. Oke, sudah. Oke Terima terima kasih banyak ya, Pak. Terima Selamat kasih, sore. Pak. Ya, Ya sama-sama Oke, Bapak Ibu. Pak. Saya izin lab ya Bapak Ibu. Ya, Pak. oke. Ya, Pak.